Makan itu bisa dirasakan langsung. Aku wareg, mangane enak kan gitu lah. Nah, untuk sholat tidak semua orang bisa merasakan keenaknya sholat. Artinya masih maya, masih banyak. anu lah, gampang lah. Disitulah muncul akhirnya aku berarti belum menemukan apa-apa dari sholat itu gitu kan. Hanya karena tahu wajib, kalau meninggalkan bersalah, berdosa. Ketika Allah bersifat hayat, hayyun, maka manusia bersifat mautun. Jelas? Jadi manusia tidak pernah bersifat hidup, tapi manusia dihidupkan dengan al-hayyu, dengan hayatnya Allah. Berarti Allah menghukum Enggak. dirinya, maksudnya kan kita kan perwujudannya dari Allah kan gitu lah. Kita kan Iya, bagus, keren. Kita kan fana, kita kan tidak ada. Ketika kita berbicara di hukumannya dosa itu kan mungkin di apa sudah ada. Oke. Berarti Allah menghukum dirinya sendiri. Ya ora apa-apa to. So arone sak karepe dhewe to. Injustice, maaf, orang terlaknat Allah. Kadang-kadang kaget. Ya, kita harus bersyukur juga kalau ada orang. Alhamdulillah Tuhannya bukan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hujan gerimis makin seru tentunya di malam hari ini. Mau jam 11, 12 silakan, aku seneng karena ada kawannya untuk ngobrol. Kalau nggak ada kawannya, wah tambah bingung. Sholat itu ketika kita masuk ke dalam masjid, itu semuanya yang menurut kita semua itu adalah bongso duniawi, itu semuanya terlepas. Tidak peduli orang kaya, tidak peduli orang miskin, tidak peduli jabatan tinggi, tidak peduli rakyat jelata. Ketika rakyat jelata kok datangnya pertama kali, yang pastinya dia adalah duduknya di depan. Dan ketika mau pejabat apapun, ketika orang kaya sekaya apapun, ketika dia itu datangnya terakhir mau jamaah, pasti duduknya di belakang karena depannya udah habis. Disitulah artinya bahwa kita sebagai manusia itu sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada kasta, tidak ada level ini A, B, C, oh kamu kaya di depan, tidak. Itu satu. Terus sholat, ini sholat ya. Kenapa kok disuruh nengok kanan kiri? Assalamualaikum. Itu ketika kita hidup di dalam bermasyarakat, kita pun harus nengok kanan kiri juga. Mana ini fakir miskin nggak bisa makan, kita mampu untuk membantu, justru malah wajib hukumnya kita itu untuk membantu. Kalau kita mampu untuk membantu, itu esensi, itulah sholat sendiri. Dan sholat sendiri juga bisa diartikan yaitu menjalin untuk tali silaturahim kita di dalam lingkungan kita. Dimana ketika kita kok rajin ke masjid, rajin berjamaah, setiap hari kita jamaah, suatu saat kita tidak jamaah 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu kawan pasti nyari. Jangan-jangan ini yang nggak jamaah bisa jadi sakit, bisa kayak begitu. Yang intinya setelah kita sholat, bagaimana caranya mengaplikasikan di dalam masyarakat itu. Sholat itu bisa jadi latihan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Iya. Kan gitu toh. Tapi prakteknya tuh kita tuh malah mikir, aku sholatnya lebih fokus pada pelaksanaan sholatnya. Misal
aku kusuk apa enggak atau gimana. Nah, yang bahwa esensi sholat itu latihan untuk pelaksanaan kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang malah nggak terpikirkan di situ. Nah, di situ itulah sholat itu bagaimana setelah sholat kita mengaplikasikan. Makanya sering kan, nggak sedikit orang yang rajin sholat berjamaah 5 waktu, tapi bertengkarnya sama tetangga pun ya banyak, kenceng kali. Nggak sedikit orang itu berjamaah setiap hari itu berjamaah 5 waktu, tapi sesama tetangga bertengkar terus. Cekcok masalah rumah lah, cekcok masalah itu semua. Terus apa gunanya kalau sholat itu kayak begitu? Padahal dia mempercayai bahwa sholat itu tanhanil fasai wal mungkar. Lalu mencegahnya di mana kalau kayak begitu? Nah, disitulah sholat itu ketika kita rajin sholat, bagaimana caranya untuk mengaplikasikan di dalam masyarakat itu. Nah, kenapa kok kita diwajibkan sholat? Kenapa? Kenapa kok kita diwajibkan sholat? Pertanyaannya. Iya. Kenapa kita kok harus sholat begitu? Tengku dulu ini. Udah dapat gelar baru nih namanya. Tengku. Undangannya Tengku, Pak. Aslinya Pak, perintah Tuhan itu jadi kewajiban kita. Ya. Karena kita mengikuti perintah, emang SOP-nya begitu. Bahkan ketika kita nyampe sumpek aja sholat, ya, bahas. Diperintahkan untuk sholat, sabar sholat. Ya, tapi kan Tuhan atau Allah memerintahkan kita untuk sholat. Tentu kita bertanya, kenapa harus diperintahkan sholat? Betul. Kan begitu, kita sikap kritis kita kan begitu. Benar, benar. Ketika itu bagi kita yang masih misalnya awam lah gitu, belum mengena dia, oh ternyata perintah Tuhan itu begini, maksudnya akhirnya dia bisa menjalankan dengan tenang, dengan menjadi satu kebutuhan dengan segala macamnya, bukan keterpaksaan. Larinya kan ke sana. Kalau SOP perintah berarti larinya keterpaksaan akhirnya kan gitu. Pripun niku? Kalau sesuatu itu adalah dinilai ibadah nih lo ya, sholat ataupun contohnya sholat lah, itu adalah kebutuhan kita kepada Allah, ya harus kita lakukan dong. Orang itu kebutuhannya. Ketika kita kebutuhan kita makan, harus kita lakukan juga toh, untuk makan. Begitu juga ketika kita itu emang butuh sama Allah, karena itu yang diperlukan adalah berkomunikasinya lewat sholat, ya harus dilakukan. Nggak boleh enggak. Macam lagi ini, rotok ngeyel aku ini. Ya. Bagus. Nggak apa-apa. Emang harus itu. Kita tadi contohnya mangan. Gitu. Makan itu bisa dirasakan aku warek. Mangane enak kan gitu lah. Nah, untuk sholat tidak semua orang bisa merasakan keenaknya sholat. Artinya masih maya, masih banyak. Anu lah, gampang lah. Disitulah muncul akhirnya aku berarti belum menemukan apa-apa dari sholat itu gitu kan. Gitu. Hanya karena tahu wajib, kalau meninggalkan bersalah. Berdosa. Jadi itu aja toh kan gitu kan. Jalankan aja. Jadi menjalankan sholatnya itu karena ini yang maksudnya Bapak ini, karena kewajiban. Kalau ditinggalkan aku terancam dosa. Aku terancam hukuman begitu. Jadi bukan karena keperluan. Karena kebutuhan. Dan dia takut kesalahan. Belum bisa mendapatkan merasakan manfaat tadi. Tunggu Pak, saya ada tambahan lagi. Ini Bapak sekedar melengkapi, nanti mudah ditambahkan. Jadi dari Bapak, dari Yai sendiri. Enggak, saya melengkapin dia aja. Ya, kalau sholat itu adalah kebutuhan, ya itu deal. Kita nggak bisa membantah itu. Ada kebutuhan kita sebagai hambanya Allah. Nah, kalau kita kembali lagi, seperti saya ini yang masyarakat umum itu hanya berpikir, aku hanya menggugurkan sholat saja. Kewajiban aja. Ya, menggugurkan kewajiban saja untuk aku saya tetap dibilang muslim, mukmin, tidak lepas, tidak kafir dari
Islamnya. Nah, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Nah, jadi maaf nih, selama ini kita bisa lihat di lingkungan masyarakat mencaci, menghina, memfitnah itu adalah hal biasa. Karena apa? Sholat itu tidak jadikan kebutuhan, hanya menggugurkan kewajiban. Dan Dosa. jadi tidak dapat makna, Yes. tidak nyangkut di kolbunya. Ya. Ya kan, di kolbunya tuh nggak dapet apa itu makna sholat sebenarnya. Ya. Nah, itu mohon penjelasan Pak Yai. Terima kasih. Jadi untuk orang yang memahami, merasakan bahwa sholat itu kebutuhan adalah orang yang sudah paham sholat. Rata-rata kita yang taunya hanya sholat fardu 5 waktu itu adalah satu kewajiban karena ada amrullah, ada perintah Allah kepada manusia, maka taunya itu barang yang wajib harus dikerjakan, tidak lebih dari itu. Nah, untuk orang yang bahwa mengakui sholat itu kebutuhan, itu orang yang sudah paham Ya. pada nilai-nilai sholat itu sendiri. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, kenapa sih sholat diperintahkan? Kalau nggak salah pertanyaannya begitu ya. Yeah. Kenapa sholat itu diperintahkan? Itu sebagai bukti bahwa Allah itu maha kasih sayang terhadap makhluk dan hambanya. Ketika Allah tidak memerintahkan sholat kepada hambanya, maka hamba itu akan lari, tidak peduli akan Allah sang penciptanya dan yang mendampingi setiap saat. Jadi sholat itu, perintah sholat itu panggilan Allah, come here, come here, come here. Sholat itu panggilan Allah agar si manusia yang dijadikan makhluk dan hamba ini tidak meninggalkan Allah. Padahal Allah sedikit pun, semenir pun tidak pernah meninggalkan manusia. Bahkan kalau saya ibaratkan, mohon maaf, diibaratkan setiap individu manusia itu digendong terus sama Allah. Kemana-mana ku gendong kamu, ku sayang-sayang kamu. Tapi manusianya tidak peduli. Semua mengejar harta materi dunia yang tidak ada ujungnya. Tapi Allah yang memberi kasih sayang, yang memberi nafas, yang memberi hidup, tidak diperdulikan sama sekali. Karena itu, agar manusia tidak lalai kepada sang hidup yang menghidupkan dan sang ruh yang memberi nafas. Kata lain, ya Rob, aku bernafas dengan ruhmu. Ya Rob, aku hidup dengan hayatmu. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyul qayyum itu ada pada tiap diri manusia. Fakta bahwa ada al-hayyul qayyum pada diri manusia, kita masih hidup dengan hayyunya Allah. Kita bisa berdiri karena ada qayyumiyahnya Allah. Jadi la qiyama fia, tidak ada kemampuan untuk berdiri padaku illa bi qayyumiyatillah, kecuali dengan sifat qiyamnya Allah. Jadi sesungguhnya kita itu tidak bisa apa-apa sama sekali. Ngomong seperti ini pun nggak bisa kalau tidak dingomongkan oleh Allah. Ini pasti. Tengku tadi ngomong, dingomongkan oleh Allah. Saya ngomong, dingomongkan oleh Allah. Karena sang punya omong, sang punya kalam hanya Allah. Al-kalim huwallahu ahad. Berarti kita hanya alat untuk berbicara. Yang bicara sesungguhnya Allah. Nah, dalam konteks suara dan kata dan suara ini adalah hamba manusia. Tapi inti maksud
atau kemampuan berbicara full Allah. Bisa dipaham? Kemampuan full karena la haula wala quwata illa billah. Hati-hati, ada makna illa billah ini secara umum, baik itu pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tidak ada daya dan upaya bagi setiap manusia kecuali dengan pertolongan Allah. Kata pertolongan ini, kalau istilah bahasa Arab ini masih nakiroh. Pertolongan yang kayak mana? Dari sisi mana dia menolong? Betul nggak? Ya. Tapi kalau di begini, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya sama sekali bagi manusia kecuali dengan beserta Allah. Jelas apa jelas? Jadi si manusia itu punya daya dan upaya beserta Allah. Jangan ragu dan jangan bimbang. Kita fisik manusia, tapi ruh dan hayat itu milik Allah sepenuh. Lah otomatis kita juga milik Allah. Hak guna pakai. Casingnya aja berarti kita. Casingnya aja. Casingnya aja. Makanya, kalau maaf ya saya sebut yang agak beda sedikit. Kalau pandangan orang arif billah, orang yang sudah makrifat, yang sudah mengenal dengan Allah, maka memandang semesta alam seluruhnya dan tubuh seutuhnya, mulai dari rambut, kulit, daging, tulang, sumsum, ruhani, ruh, hayat, itu semuanya nurullah. Oke, saya kupas dari luar. Fisik materi ini namanya ainiyah atau jismiyah. Itu nur ismu sifat zahirnya Allah. Tapi nur lo ya, yang sudah dicipta jadi seperti ini. Ingat ya kata nur ini, bawa terus. Zahir ya kan? Ada nur ismu sifat batin, yaitu kolbu manusia. Ya kan? Di situ namanya, kalau ini kan jismiyah atau ainiyah, fisik zahir. Nah, yang kolbu yang dimaksud bukan bulatan dagingnya atau darahnya, bukan, tapi ruhaniyahnya. Oke? Nah, itu nur ismu sifat Allah yang batin. Bisa dimengerti? Ruhaniyah. Nah, di dalam ruhaniyah kolbu ini ada dua ruhaniyah yang berbeda. Satu ruhaniyah basyariah. Ruhaniyah basyariah artinya sebangsa ruh, ya kan, yang kegemaran manusia, punya hiwayah, punya nafsu, punya keinginan lumrahnya anak Adam. Kayak syahwat makan, syahwat jima istri, syahwat banyak kekayaan, keturunan, anak buah dan lain sebagainya, ya. Istilahnya hubud dunia lah. Kenikmatan materialistik duniawi. Ini ruhaniyah kolbu yang basyariah. Nah, yang separuh lagi, yang sisi yang lain, ruhaniyah abdiyah kehambaan. Oke? Jadi kalau kata lain ini yang ruhaniyah basyariah itu ruhaniyah insaniyah. Yang ini ruhaniyah abdiyah, ini menjadi kedudukannya Abdullah, hamba Allah. Kegemarannya, hiwayahnya berbeda. Yang basyariah duniawi tadi, yang abdiyah kegemarannya iman, taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawaannya kolbu yang abdiyah ini selalu ingin baik, ingin benar, ingin cinta kasih kepada sesama, ingin membantu, menolong. Iya. Itu perhatian kanan kiri tadi kata Tengku ini kan, kenapa tengok kalau sholat tengok kanan tengok kiri. Falsafahnya atau makna apanya tadi? Itu ya Esensinya agar kita itu memperhatikan kanan kiri, ada yang kurang makan apa enggak, ada yang butuh pertolongan apa enggak, begitu kan?
ya, esensi daripada perilaku sholat. Oke. Ya, jadi di dalam kolbu makanya kolbu itu bolak-balik. Kalau takwanya lagi besar berarti abdiyah, kolbu abdiyahnya, kolbu kehambaannya yang lagi besar. Oke. Oke, ya. Itu nur dua-duanya. Ya, fisik ini juga nur, ruhaniyah kolbi, ruhaniyah dalam kolbu itu rohaniyah basyariyah dan rohaniyah abdiyah juga nur. Cuma itu nur ismu sifat Allah yang batin. Oke? Masuk ke dalam. Masuk ke dalam lagi ada nur yang lebih dalam lagi. Nah, kedua-duanya ini dijelaskan yang kedua-duanya ini dulu. Kedua-duanya ini nur dohir tadi, nur ismu sifat dohir yang menjadi jisim, menjadi ainiyah jasad ini, itu juga nur Muhammad. Yang di kolbu tadi ada nur basyariyah, ya, ruhaniyah basyariyah dan ruhaniyah abdiyah, itu juga nur Muhammad. Nur Muhammad batin. Kedua-duanya nur Muhammad zahir, nur Muhammad batin adalah nur ismu sifatnya jelas. Nah, masuk ke dalam. Di dalam kolbu ada istilahnya relung hati yang paling dalam. Ada fijaufil kolbi, di lubang hati ini, lubang ini istilah aja. Maksudnya relung hati yang paling bening, paling dalam. Itu ada namanya ruhani. Ruhani ini, kalau tadi kan ruhaniyah, ingat ya, ini ruhani namanya. Ruhani ini adalah ismu zatnya Allah. Tadi ismu sifat. Masuk ke dalam ismu zat. Oke? Oke. Dalam ruhani ini, ya, ini ismu zatnya Allah ini ada dua nur, disebut dua nur bisa, yaitu nur ilahi dengan nur Ahmad. Jadi yang nur Ahmad namanya nurani, ya kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya nuroni, nuroni bongsok nur. Ini sama-sama nur ismu zatnya Allah. Makanya kalau Anda pernah dengar di baris janji, kalau Ahmad itu adalah ismu zat. Oke? Ini nur. Jadi nurani dan ruhani itu sama-sama nurnya Allah, yaitu nur ismu zat. Jelas? Ya. Nah, disinilah, ya kan? Disinilah nurani, ya, getaran-getaran ketuhanan, ya, muncul di situ. Oke, maka kalau diurutkan nama-nama ruh pada manusia yang jumlahnya ada 7 ya, itu di situ namanya ruh sultani. Sultan itu kan penguasa, raja. Dia yang ngatur dari situ. Dia yang menentukan. Berbuat baiklah, jalan baik. Kalau kita lagi tidak dijaga sama Allah, ya kita melenceng. Berarti tidak dikuasai untuk baik, kan gitu. Berarti dibiarkan untuk kita belok. Jelas? Ya kan? Ini namanya nur ismu zat. Oke. Masuk lebih dalam lagi yaitu ruh. Tadi kan ruhani sama nurani, ya. Ruhani itu yang menguasai, nurani itu yang memberi pencerahan sehingga jelas. Jadi ketika Allah memberikan petunjuk kepada kita lewat ruhani dan nuraninya terang, sehingga ketika Tengku bicara ikhlas mendengarkan, senang gitu, karena nuraninya menerangi, terbuka. Ruhaninya juga mendorong untuk menerima. Oke. Maksud lagi lebih dalam, yaitu ruh. Ruh ini juga nur. Kalau tadi ruhani dan nurani itu ada nur ismu zat. Kalau ruh ini nur sifat zat. Oke? Yang di pertama tadi kan ismu sifat. Kalau ini sifat zat. Oke?
Itu ruh. Nah, sifat zat dengan dengan zatnya itu tidak pisah sama sekali, walaupun berbeda sebutan. Ruh, nur sifat zat, lalu hayat, al-hayyu itu zatnya. Oke? Nah, zat dengan sifat ini tidak bisa dipisahkan. Sebutannya beda tapi dia tidak bisa dipisahkan karena sifat dengan zat. Oke? Ya, bisa dimengerti? Ruh itu sifat zat, hayat itu zat. Oke? Jadi sesungguhnya manusia ini adalah hidup dan mati. Saat kita hidup pun hidup dan mati pada hakikatnya. Karena manusia tidak pernah disifati dengan sifat hidup, walaupun sekarang masih hidup. Kok berani mengatakan itu? Silahkan pelajari, buka pelajaran Tauhid Aqidatul Awam. Di situ diterangkan kalau sifat wajib bagi Allah, wujud kita mbako mukhalafatul hawadis qiyamuhu binafsi wahdaniyah kudrah iradah ilmu hayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Semua itu sifat wajib bagi Allah. Dan sifat manusia sebaliknya, sifat mustahil bagi Allah adalah sifat wajib bagi manusia. Ketika Allah bersifat hayat, hayyun, maka manusia bersifat mautun. Jelas? Jadi manusia tidak pernah bersifat hidup, tapi manusia dihidupkan dengan al-hayyu, dengan hayatnya Allah. Berarti kita tidak penting kita untuk melihat Allah seperti ini. Rasakan bahwa hidup ini hidupnya Allah. Jelas apa jelas? Bahwa ruh yang dengan ruh kita bernafas itu ruhnya Allah. Sifat zatnya Allah. Hayat yang kita pakai hidup ini hayatnya Allah. Itu zatnya Allah. Berarti kita ini bukan siapa-siapa. Kalau kita jujur, kita pelan-pelan, kita terima, pasti kita sirna. Mengapa sirna? Karena semuanya terupanya milik Allah. Jasad, nur ismu sifatnya Allah. Kolbu, ya, nur ismu sifatnya Allah yang batin. Nurani dan ruhani, nur ismu zatnya Allah. Ruh, nur sifatnya Allah. Nur sifat zatnya Allah. Hayat, zatnya Allah. Berarti kan habis kita. Fana. Berarti ini maujudul. Jelas apa jelas? Maujudullah ini. Bukan kita mengaku Allah, tapi ini menyatakan bahwa ini maujudnya Allah. Sebagian kecil dari maujudnya Allah karena kita banyak. Jelas apa jelas? Tapi ingat, ini pandangan bagi orang-orang arif billah, di mana dia cara memandang terhadap alam semesta binuril wajhi ya Allah, dengan nur wajahnya Allah. Semua semesta alam ini adalah nur wajahnya Allah, artinya nur zatnya Allah. Bisa dimengerti? Ya pelan-pelan lah. Yang penting urutannya tadi ingat, satu unsur, ibaratnya ini kata unsur pinjam ya. Ibaratnya satu unsur nur. Oke? Jadi yang bentuk materi alam semesta ini, daging kita, kuku kita, rambut kita, sama batu, pasir, tanah ini sama aja. Itu nur ismu sifatnya Allah. Berarti kalau kita kepengen melihat Allah secara zuhir kasat mata, lihatlah ainiyah alam semesta ini, tapi kembalikan kepada nur, bahwa itu adalah nur. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Pandangannya nur. Jadi para wali-walinya Allah itu bisa menyaksikan Allah zahiron wa batinan, tapi zahir dengan zahir dikembalikan bahwa itu nurnya Allah. Habis toh kita. Makanya ketika kita mengenal diri, semakin mencari diri, mengenal diri, semakin kenal diri, semakin hancur diri, semakin tak berdaya diri, semakin hilang diri. Disinilah orang banyak
takut belajar tauhid, takut belajar hakikat karena takut hilang diri, takut mati. Tapi ternyata mati bagi orang yang paham dengan ilmu akidah, ilmu hakikat, ilmu makrifat, ternyata matinya masih bisa ngobrol, masih bisa merokok, masih bisa kongkong. Bisa dimengerti? Karena tahu diri bahwa manusianya sebenarnya mati, namun disertai dengan sang hidup abadi. Oke. Jangan ragu, jangan bingung, jangan takut. Di sini ada Allah. Di sini juga ada Allah. Karena Allah itu abadi. Oke. Jadi ruh kita bukan ruh-ruhku dewe, hidup-hidupku dewe, bukan. Sang ruh Allah, sang hidup Allah. Jelas apa jelas? Jadi la haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya bagi fisik jasmani manusia tanpa beserta Allah, yaitu beserta ruhani, nurani, ruh dan hay. Jelas apa jelas? Allah tidak terbatas. Makanya ketika kita berdoa sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, dan memenuhi alam sekehendakmu, selebihnya dari langit dan bumi. Pengertiannya, andai kata di bawah bumi sana masih ada alam lagi yang kita tidak tahu, dan di atas 7 langit masih ada alam lagi yang kita tidak tahu, itu pun dipenuhi dengan wujudul. Bisa dimengerti? Nah, Allah itu sang Hayyul Qayyum itu bukan materi tapi nur. Tapi nur yang tidak seperti nurnya matahari, nur bulan, nur bintang, nur lampu, dan nur api. Bukan seperti itu. Tapi nur artinya terang, artinya jelas. Adanya. Pasti ada, namanya wajibul wujud. Wajibul wujud itu artinya pasti adanya. Tidak pernah tidak ada. Pengertiannya, berarti alam semesta seluas apapun itu full al-hayyul qayyumnya al. Berarti kita masing-masing ini tenggelam dalam wujudul. Oke. Karena Allah itu bukan sesuatu materi, tapi sang hidup, sang ruh yang abadi. Jadi ini sekarang materi blondo kayak kita ini aslinya ketika belum dicipta, kan dicipta, diproses, betul nggak? Ya. Dari Nur Muhammad dicipta jadi api dicipta jadi angin dicipta jadi air dicipta jadi tanah, jadi tanah ditumbuhkan, dimakan oleh manusia jadi sperma dikawinkan jadi kita, betul nggak? Proses nggak? Tapi asalnya dari nur. Dari nur jadi api, jadi angin, jadi air, jadi tanah, jadi sperma. Jadi sperma jadi darah dari gumpalan daging. Jadi tulang. Ya kan? Tulang belulang dan seterusnya lah itu. Seperti di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Jelas apa jelas? Jadi menjangkau zatullah tidak perlu pakai otak yang susah-susah, tidak perlu bingung-bingung, tinggal yakin bahwa Al-Hayyul Qayyum itu full ada di alam semesta, dunia dan akhirat, abadi selama-lamanya, tidak pernah ada jeda. Oke? Dia yang menjadikan semesta ini, materi semua alam semesta ini dari nurnya Oke. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ya kan? Dia awal yang tidak ada permulaan. Namun dia juga yang mengawali daripada maujud. Oke? Artinya dia yang membuat.
yang menampilkan dirinya melalui ciptaan. Jadi makhluk itu adalah maujud dirinya Allah. Bisa dimengerti? Makanya baca hadis itu, Tengku, yang kemarin kita pernah baca, Kuntu Kansan Mafian. Ayo baca. Baca itu dari situ juga. Nah, monggo. Hadisnya. Hadis sing ndi, Pak? Kuntu Kansan Mafian uritu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Betul kan? Nah, kuntu kansan mafian uritu an u'rafa, kena ya, an u'rafa liya'rifani. Ngono kan? Iya. Nah, itu artinya aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, karena baru dirinya sendiri yang ada, yang mampu mengadakan apa saja. Seluruh semesta alam dia mampu mengadakan apa saja. Makanya perbendaharaan yang tersembunyi, tapi tidak dikenal, maka menghendaki untuk dikenal. Uritu, aku menghendaki, an u'rofa, agar aku dikenal. Nah, untuk apa? Liya'rifani, agar mengenalku. Karena itu fakholaktul kholko, maka aku mencipta ciptaan agar ciptaannya itu mengenaliku. Lah kita ini ciptaan Allah untuk mengenali Allah yang ada pada dirinya sendiri. Mana ayatnya yang bahwa Allah ada di dalam diri kita juga, ya? Ada ayatnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Ketika ada hambaku tanya kepadamu, jawablah bahwa aku maha dekat. Oke? Dekatnya gimana? Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat leher. Makanya tadi dijelaskan, siapa sih Allah dalam diri kita? Al-Hayyul Qayyum, hayat dan ruh dan sifat kemampuan. Jelas baca? Nah, Qayyum itu sifat zat juga. Maka ketika ada Al-Hayyu biasanya gandengannya Al-Hayyul Qayyum, di situ sifat zat. Maka sifat kemampuan itu adalah kemampuannya Allah. Jelas apa jelas? Jadi manusia ini sebenarnya kosong blong dari daya dan upaya. Kapanpun juga. Kenapa sekarang kita mampu angkat korek, kemudian tarik rokok, gitu, tarik rokok, kemudian dikupas, karena ada daya upayanya Al-Hayyul Qayyum. Jelas itu? Kenapa ketika kita ini adalah perwujudan dari wujudnya Allah, maujudullah. Ya, terus lanjut. Itu ketika kita melanggar perintahnya, Yes. ancamannya adalah hukuman. Ya. Hukuman, dosa, segala macam, siksa, neraka, segala macamnya. Iya. Berarti Allah menyiksa Anda sendiri. Apa namanya? Dirinya sendiri. Misalnya begitu. Sekarang begini. Kalau saat Anda berdosa, Anda lupa sama sekali Ya. sebagai siapa dan harus bagaimana, terus bagaimana hukumnya kalau begitu? Kalau lupa kan nggak bebas dari hukuman. Makanya, nah tapi kalau kamu melakukan dosa, sedangkan kamu tahu harus meninggalkan, kan sudah ada rambu-rambunya semua. Lah kan sebenarnya nggak salahnya Allah, salahnya Dewi dong. Iya, berarti Allah menghukum Enggak. dirinya. Maksudnya kan kita kan perwujudannya dari Allah. Kan gitu lah. Gitu. Kita kan tidak ada. Bagus. Keren. Kita kan fana, kita kan tidak ada. Nah. Ketika kita berbicara di hukumannya dosa itu kan mungkin di apa sudah ada. Oke. Berarti Allah menghukum dirinya sendiri. Ya ora apa-apa to. So arone sakarpe dhewe to. Coba renungkan, asik kan? Loh, asik toh? Asik.
Lah aku melanggar dewe. Loh, ini contoh. Ini benar ada cerita dulu. Saya punya kiai di Banyuwangi. Allahumma gfir lahu. Allah yarham. Romo Kiai Mukhtar Syafat Abdul Ghafur. Dia mencontohkan bahwa siapa pemimpin harus adil. Maka dia ada undang-undang, siapa nabuh kenteng tanda waktu sholat itu salah, maka harus dihukum, dicemplungkan ke kolam. Nah, dia memberi contoh, dia pukul di waktu yang salah, langsung dia menghukum diri, menceburkan diri ke kolam mandinya santri. Bebas tuh, bebas tuh, bebas tuh. Understand nggak kira-kira dijawab itu? Jadi Terus tujuannya apa? Hah? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Ya, Membuktikan kesempurnaannya, ya, keadilannya, kebijaksanaan. Contoh kiai tadi. kalau ketika Allah itu menciptakan itu supaya Kan intinya dikenal tadi. Kan dikenali. Iya. Ya. Ketika Allah dikenali menciptakan, tujuannya Allah menciptakan sudah terlaksana. Berarti sudah dikenali. Terus kenapa ada hukuman? Kan nggak semuanya mau mengenali. Semuanya nggak mau semuanya mengenali. Makanya kan banyak, jutaan lebih banyak yang tidak mau mengenal daripada yang mau mengenal. Poinnya hukuman itu pada orang atau yang tidak mengenali. Yes, yang tidak mau. Tidak mau mengenali. Tidak mau mengenali. Ketika sudah kenal tapi melanggar, hukum betul. Hah? Ketika misalnya nih, Mas siapa? Mas Hari sudah mengenal. Ini. Dalam prakteknya melakukan suatu hal yang dilanggar, melanggar satu yang dilarang oleh Allah. Nah, itu kena hukuman nggak? Bentar dulu. Anda ada yang terlewatkan. Ribon. Ada missing. Pasti ada missing. Ada yang terlewat. Jika seseorang sudah betul-betul kenal dengan Allah, maka dirinya hilang. Betul. Orang hilang, orangnya nggak ada. Masa mau dihukum? Renungkan baik-baik. Itu yang sudah mengenal. Yang nggak mengenal, Mengenal dan mengembalikan diri kan dirinya nggak ada. Bukan manusianya berarti. Kalaupun dihukum, saya sampai contoh syariat tadi, kiai saya itu jebur buruan kan dengan ikhlasnya, dengan relanya. Kan nggak ada yang jeburin santrinya, ngukum kiainya, kan nggak ada. Aja. Itu apa masalahnya? Enak aja tuh. Kalau kita sudah dirinya nggak ada, sudah bukan manusia jadi nur, kan kewajibannya wis beda sebenarnya. Oh iya. Renungkan pelan-pelan. Ya. Ini masalahnya tak akui, ini tingkat tinggi nih. Ini kopi ini merek apa ini mau kopi? Perhatikan baik-baik. Makanya tadi kan judulnya, loh masa Allah menghukum kan begitu? Yo kena-kena ayo ngawe sang kuasa sopo salah demi keadilannya ada hukum. Ya. jadi kalau penghukum Allah menghukum hambanya yang berdosa, yang tadi bilang menghukum dirinya sendiri, ya kan bahasanya kan, berarti neraka itu pun nggak panas berarti. Ya jelas, ya kira-kira ngono lah, anggapan kira-kira gitu. Ya kan katanya Ya, panas ya selesai. Memang ada neraka bagi Allah istilahnya kan. Orang semua jadi nurnya dia semua. Apa yang akan terasa? Coba ingat-ingat itu tadi. Memang neraka bukan nurnya. Memang neraka bukan nurnya. Memang api bukan nurnya dia. Ada makhluk dia juga. Terus ngapain? Berarti bisa neraka yang katanya panas, ceritanya kan kita tahu kan Yes. neraka itu kan panas apinya. Berarti bisa dingin, seperti kayak Nabi Ibrahim dibakar. Terserah yang punya lah. Makanya ada cerita, kalau nggak masalah Gus Baha itu cerita di neraka itu ada orang yang wiridan terus, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Pernah dengar cerita itu Gus Baha? Betul kan? Ya kan? Nah, pengertiannya, logikanya, kita dulu dengar kisah azab neraka itu orang teriakannya saja memekakkan telinga saking sakitnya, kan begitu. Lah kok dia bisa santai? Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Berarti kan nggak merasakan toh? Asik zikirnya sih. Gimana coba? Logika itu kan?
Maksudnya kita kalau kayak gitu nggak perlu nuntut surga dong. Ngapain untuk surga? Orang di dunia aja sudah surga. Yang sifat orang-orang yang mengkapling-kapling surga kau masuk neraka itu gimana? Ya biarin mereka. Bapak-bapak, karena begitu kita nanti dari Gus Baha juga, Ya, dari Gus Baha guru kita semua, guru kita semua. dia bilang kalau kita diadili oleh Allah, terus kita berteriak, berbicara dengan Allah, ya Allah, kemana sifat Rahmanmu, ya Rahimmu. Ghafar, ya Ghafurmu, Iya. ya Rahman, ya Rahim. Dia malu. Ketika aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, walaupun itu sekali seumur hidup, Yes. apakah tidak kau hitung? Karena kalimat itu kan sangat Lebih besar daripada dunia saya. dahsyatnya. Ini saya naik semua ini, kayak ada melingkupi saya ini, saya nggak tahu. Tapi memang luar biasa kata-kata itu. Jadi saya paham Allah itu paling punya sifat adilnya tadi. Betul. Allah tidak akan menghakimi sedikit. Sedikit kesombongan itu pasti ada. Ya, Ini. pasti ada. Sifat sangat pemaafnya Allah tuh ada. Betul. Makanya saya sangat yakin Allah itu umat muslim lah, Ya. khususnya bagi kita, Rauf. tidak akan tersentuh sedikit pun oleh panasnya neraka. Ya. Itu aja. Mudah-mudahan Itulah insya kira-kira. Allah. Insya Allah. Karena nanti kalau ingat di sana katanya tadi mau dibawa ke neraka karena melakukan dosa-dosa, ya kan katanya engkau maha ampun ya. Saya minta ampun ini. Kalau dulu saya ada yang lupa, sekarang aku bilang. Iya. Kembali ke yang sholat tadi, Nah, monggo. akan kembali ke Tengku capek aku. Ada. Garap terus. sekarang kembali ke yang sholat tadi. Jadi ketika kita sudah jadi gini, sholat itu apakah wajibnya itu bagi yang belum mengenal atau yang sudah mengenal? Ini kalau hadis saja lah ya. Sholat itu adalah tiang Agama. Barang siapa yang menjalankan sholat berarti dia menegakkan Agama. Barang siapa yang nggak mau menjalankan sholat berarti dia itu adalah memerobohkan agama. Nah, ngambil apa tadi pertanyaannya? Sholat itu wajib bagi yang sudah mengenal. Pertanyaannya dulu. Sholat itu ya kewajiban bagi seorang muslim muslimah yang notabene itu adalah sudah mukallaf. Ciri-cirinya udah dijelaskan semua di dalam syariat. Betul. Udah mukallaf, berakal. Ini gambar. Oh, orang gila pun ya nggak kewajiban. Tuh. Jadi semua orang muslim yang sudah mukallaf wajib hukumnya untuk menjalankan sholat. Itu udah final lah. Dari dulu itu udah final. Final. Bagaimana caranya kita itu memahamkan supaya kawan-kawan itu mengerti setelah sholat itu kita ngapain. Sebelum ke situ, bagaimana cara menikmati sholat dulu? Ketika kita merasakan kenikmatan sholat, pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari itu relatif lebih mudah ketimbang aku sendiri saja tidak merasa kenikmatan sholat. Tentu aku nggak akan paham bahwa ternyata sholat itu latihan untuk pengaplikasian dalam kehidupan sosialnya. Pripun caranya untuk kita bisa menikmatilah ke dalam sholat. Oh ya. Itu semua ada tingkat-tingkatan. Jadi step by step itu ada. Jadi kalau tadi pertanyaannya yang barusan, apakah sholat itu wajib bagi yang sudah kenal gitu Ya, yang sudah. Nah, tidak. Sholat itu seperti yang disampaikan oleh Tengku tadi, pokoknya bagi orang muslim yang sudah akil balik itu wajib menjalankan sholat syariat. Ya, walaupun secara hakiki belum benar-benar kenal Allah, tapi setidaknya mengakui adanya Allah, cukup seperti itu.
Nah, begitu kita mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu dia sudah beriman, maka dia kena kewajiban salat. Walaupun secara pengertian yang sesungguhnya dia belum kategori orang yang mengenal Allah, tapi secara syariat boleh dikategorikan kenal Allah, artinya mengakui adanya Allah. Jelas ya? Maka kewajiban menjalankan syariat sholat 5 waktu. Oke. Adapun tadi yang ditanyakan, bagaimana orang bisa menikmati sholat, itu ya perlu belajar dulu, ngerti sholat itu ngapain, di dalam sholat itu ngapain. Jadi sholat bukan hanya sekedar menetapi syarat sah dan syarat rukun saja, akan tetapi mengetahui perjalanan di dalam sholat itu, bahwa sholat itu adalah munajat, komunikasi, berbisik, itu ya. Jadi sampai segitunya ya. Berbisik mana? Berbisik antara sifat basariah, sifat abdiyah dengan sifat ketuhanan yang ada pada diri sendiri. Jelas Pak, jelas. Contoh, ketika kita duduk di antara dua sujud, kan ada duduk tuh. Ya. Rabbighfirli, Tuhan ampuni aku. Warhamni, Tuhan sayangi aku. Wajburni dulu ya. Warfa'ni dulu tuh. Wajburni warfa'ni warzuqni. Wajburni, ya kan? Dan tambeli aku, tambeli ya. Tambeli itu kalau ada kekurangan ya kan. Warfa'ni, angkatlah aku. Ya, kemuliaannya di sisinya ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni ya, dan berilah rezeki aku. Wa'afini, dan ampunilah aku, maafkanlah aku. Di depan minta diampuni, di belakang minta maafin. Habis toh. Nah, ketika itu munajat loh, itu berbisik. Rabbighfirli, yang disebut Rabbighfirli pun ada di sini, menyaksikan, mendengarkan. Menjawabnya, ku ampuni engkau. Warhamni, ku sayangi engkau. Jawabnya, wajburni, ku tambeli kau kekurangannya. Tuh. Apalagi? Warzuqni, ku kasih rezeki engkau. Apalagi? Wa'afini fa'afwani, ku maafkan kau semuanya. Habis toh. Tinggal yakin nggak? Masalahnya kita nggak ada sholat pada nggak yakin. Gugur kewajiban. Bagaimana kita mau nggak yakin? Sangat lucu kalau kita nggak yakin, ya. Kita kan nggak mampu berkata-kata. Yang mengkatakan dia. Intinya itu kita itu hanya sekedar mengimani bahwa Allah itu ada. Cuman kita tidak meyakini bahwa Allah itu bisa semua. Allah itu meliputi semuanya, itu bisa. Hanya sekedar meyakini bahwa Allah itu Ada. Sudah, Pada umumnya. yang lain ketika kita dikasih gini walah ini kok kayak gini, ini mana lah. Kayak yang tentunya sholat itu ya tanhanil fasai wal mungkar. Tapi ketika ada orang nanya, saya itu sholat rajin loh Kang, taruhlah ada nanya. Ya. Tapi kenyataannya saya kok masih bisa dijamret. Ya. Di mana tanhanil fasai wal mungkarnya Kang, kalau saya sholat rajin? Kan itu sholat itu kan bisa mencegah barang keji dan barang mungkar. Tapi kenyataannya kok bisa? Jawabannya tanha itu adalah fiilnya fiil mudhari. Akan. Om Ari itu akan membeli Mercy. Akan.
Tapi belum terjadi. Bisa terjadi ketika itu, bisa terjadi seminggunya lagi, bisa terjadi 1 bulannya, bisa terjadi nanti ke anaknya, bisa terjadi ke cucunya. Masalahnya tanha itu adalah fiilnya fiil mudhari. Jikalau kita ngomongnya kayak gitu, itu namanya nuntut sama Tuhan. Yang jadi Tuhan dia apa? Allah. Kalau ngomongnya kayak gitu. Paham? Jadi itu contohnya mungkin begini mungkin. Misalnya saya seorang pemabuk nih, tapi ngerti sholat wajib. Aku juga sholat terus tetap 5 waktu, tapi minum juga jalan terus. Ya. Kan gitu TMC. maksudnya. Nah, TMC. terus saya ngomong sama Tengku, saya ini kan pemabuk. Saya juga sholat karena wajib itu. Saya kan umat Kanjeng Nabi juga, jadi saya sholat. Tetap saya sholat, tapi aku belum bisa meninggalkan mabuk ini. Ya urusan mula umpamanya kan begitu. Nah, seharusnya tetap ditinggalkan kan begitu. Nah, berhubung ini tanhanya dari mabuk ini mungkin juga entah setahun lagi, 2 tahun lagi, begitu kan maksudnya. Nah, gambarannya seperti itu. Tanha itu fiilnya fiil mudhari. Hanya bahasa tadi yang surga udah dikasih sama Pak Yayat itu tadi kan dibahas. Surga ya di dunia ini udah dikasih, itu betul. Karena aktonya itu adalah fiilnya fiil madi. Nah, atena itu fasoli, maka kamu sering berkomunikasi lah sama Tuhan. Sholat itu Nah, munajat. kelirobika dengan Tuhan. Jika kamu mau kayak gitu, kan apa tadi? Inna atayna kalau fasoli lirobika wanhar, dan berkorbanlah. Inna sani'aka wal abtar. Orang yang menggunjingmu, ngomong jelek di belakangmu, Om Ari itu kayak gini, orang Om Ari itu kayak gini. Padahal Pak kamu itu mau kayak begitu tadi, berkomunikasi sama Tuhan, terus mau berkorban di lingkungan setidaknya. Itu wanhar, akan matek dengan sendirinya, rontok dengan sendirinya, hancur dengan sendirinya. Tapi buktikanlah dengan 2 itu. Maka dari itu inti beragama dia 2 itu, keadilan sosial. Jadi Membuktikan kayak apapun, tapi kenyataannya di dalam lingkungannya bertengkar sama tetangga. Sholat rajin nyampe 5 waktu, tapi kenyataannya sama istrinya ditabuk. Sholat rajin, teman, tapi kenyataannya rumah bocor sedikit aja marahnya minta ampun. berarti esensinya belum masuk. belum bermakna. Termasuk yang korupsi. Ya, termasuk. Termasuk Dia hanya sekedar bahwa sholat itu adalah kewajiban. menggugurkan Tuhan. Tapi tidak di dasari bahwa dia itu kebutuhan. Kita ini yang butuh sama Tuhan. Ketika Tuhan butuh sama kita. Bukan. Balik. Bukan. ketika sholat itu menjadi ajang komunikasi kita dengan penciptanya. Terus kan kita berkomunikasi itu kan tidak harus dalam sholat. Betul. Berarti bisa. Bisa. Terus untuk yang sholat yang berada waktunya, Ya. wajibnya, kenapa harus ada gerakan seperti ruku dan lain sebagainya? Oke. Padahal esensinya adalah berkomunikasi. Oke. Nah, harusnya kan Bagus. berdoa. Oke. Kenapa harus begitu? Oke. Pripun? Begini. Nanti ente sampean Tengku cari hadisnya, cari kitab kuningnya, cari ayatnya. Saya jawab logikanya. Ya, kita pakai logika. Pakai logika. Iya. Nah, ini syariat dijawab dengan syariat. Oh, iya, biar keren. Begini. Tuhan Allah Rabbul Izzati adalah maha bertanggung jawab. Jawab. Jawabannya, mengapa komunikasi dengan Tuhan kok harus pakai berdiri, Ya. takbiratul ihram, ruku, sujud, duduk, tahiyat, repot-repot amat orang sewaktu-waktu aja Iya. komunikasi terus bisa kan gitu. Betul. Kenapa begitu? Ingat, Tuhan itu maha sportif dan maha tanggung jawab. Mengapa menyuruh begitu? Karena Tuhan sudah bikin alat seperti itu. Untuk memanfaatkan alat takbiratul ihram, tangan sudah dibikin, telinga sudah dibikin, lidah, lisan sudah dibikin, lutut sudah dibikin, tubuh sudah dibikin.
Maka kawan saya ada yang begitu. Orang aku munajat sewaktu-waktu sambil kerja aja bisa ya, aku ya santai, aku libur sholat asar kemarin bro, katanya. Ada pernah gitu? Aku jawab, kamu boleh seperti itu, tapi serahkan balik tubuhmu kepada Allah. Bagaimana? Clear nggak? Mengerti nggak? Kenapa Allah memerintahkan orang untuk berdiri i'tidal, rukuk dan sujud? Karena Allah sudah membuat alat untuk i'tidal, rukuk dan sujud. Jelas? Jelas apa jelas? Begitu. Maha bertanggung jawab. Maka sebenarnya perintah sholat dari Allah itu bukan perintah sembarangan, tapi agar Anda itu bersyukur. Kenapa? Sebelum Allah memerintahkan sholat, Allah bukan butuh sholat kita, tapi Allah ingin hambanya itu merasa bersyukur, walaupun Allah tidak minta disyukurin. Ya. Jelas? Oke. Karena Allah sebelum merintah sholat sudah memberikan kausar lebih dulu. Inna a'dhainakal kausar. Aku telah memberimu kenikmatan semisal telaga kausar. Kemudian kan fasolli, kan baru fasolli, betul nggak? Di surat Al-Kausar kan setelah inna a'dhainaka kal kausar tadi, baru fasolli, maka sholatlah engkau. Jelas? Berarti ibaratnya belum kerja sudah dikasih ongkos dulu, dikasih hadiah dulu, udah dibayar dulu, kenikmat. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Yeah. Itulah sholat itu bukan hukuman, bukan memerisaukan, bukan mencapaikan, tapi itu adalah bukti kasih sayang Allah. Udah dikasih hadiah surga semisal telaga kausar, kok nggak mau bersyukur? Yo syukur toh. Bener nggak? Berarti itu ajaran Allah dan juga kasih sayang Allah. Perintah bukan menyusahkan, bukan memberatkan, tapi adalah hadiah kasih sayang Allah. Betul apa betul? Lihat aja ayatnya kan begitu. Inna a'toina, aku telah memberikan kal kausar kepadamu semisal telaga kausar. Kan begitu? Baru fasolli li robbika. Fasolli, maka sholatlah kau li robbika terhadap Tuhanmu. Jelas kan? Jadi perintah sholat itu bukan perintah sembarang perintah dalam artian memperdaya atau mempersulit atau memperberat hambanya, tapi justru agar hambanya bersyukur. Oleh karena itu ibadah itu setidaknya ya karena bersyukur, bukan karena kewajiban. Berat kan karena kewajiban kan? Kalau bersyukur kan, loh, terima kasih loh, aku enak nih, bumi sudah dibentangkan, udara aku nggak tahu nabrak. Ini kan nggak tahu nabrak kan? Iya. Enak toh? Oksigen nggak bayar. Oksigen nggak bayar. Masuk rumah sakit bayar. Masuk rumah sakit bayar. Loh, coba. Tadi masuk rumah sakit nggak bayar, pulangnya bayar. Oh, masuknya nggak bayar, benar. Pulangnya harus harus nggak boleh pulang dulu. Enggak, bayar. sekarang Kalau masalah nggak bayar. masuk rumah sakit bayar. Iuran BPJS kan nggak masuk bayar dulu kan. Ya kayak begitu lah, namanya kewajiban. Itu masuk rumah sakit apa enggak? Misalnya bayar aja, bisa penting. Enggak pengen masuk tapi ya bayar. Bayar lah ya. Jadi tadi yang ini Andi ini kritis, di pertanyaan kritis tadi. Kenapa orang diperintah sholat tadi apa? Pertanyaannya gitu ya. Kenapa orang diperintah sholat gitu kan? Ya itu butuh kasih sayang Allah. Aslinya sholat itu bukan untuk Allah. Aslinya sholat itu ya untuk diri sendiri. Ya syukur tadi Contohnya kan? kayak begini nih lah. Kita sebagai orang tua, anak kita ini 2. Anak kita ini kita suruh sekolah, kira-kira seneng apa enggak?
sekolah SD SMP SMA kuliah Umumnya seneng. rata-rata umumnya nggak seneng wis tau Oh, iya, iya, iya. umumnya ora seneng. Nah, sekolah belajar nih umumnya wis ora seneng awake dhewe sampeyan ya padha ae nglayam tekan dindi Ora. ora apa umumnya wong iki ora seneng padahal dikongkon sekolah kepinteran ki kanggo ndekne napa kanggo wong tuane aku tak tekok. Nah, ya ibaratnya kayak ngono kuwi. Salat itu ki aslinya bukan untuk diri kita sendiri. Sekolah, sampean suruh sekolah orang tuamu. Kira-kira malas apa enggak? Allah pelajaran ini lah. Padahal kepintaran itu diri kita sendiri. Bukan orang tua kita. Nah, sering bolak-balik aku omongin, pinternya kita S1, S2, S3 itu sebanding bodohnya orang tua. Orang tua tuh bodoh bisa minterin anak S1, S2, S3. Kayaknya kita itu sebanding miskinnya orang tua. Semiskinnya orang tua itu bisa ngayain orang anaknya itu. Tahu kan? Anak sakit, gimana caranya orang tua jungkir balik anak supaya bisa ridho. Tapi ketika orang tua sakit, anak kapan mati nih warisan itu kapan nih kena sakit? Lu itu rata-rata. Hukum dunia itu. Itu rata-rata. Paham kan? Sampai mati Nah, ingat, nggak bakal. kalau kayak gitu berarti ruhaniyah basyariyah. Salah. Nyambung Pak tadi. Harus dipas-pasan. Jadi ketika tadi gerakan ruko sujud itu adalah fasilitas saya Allah memberikan fasilitas. Yes, Penggunaan fasilitas. betul. Sudah dikasih ya. Bagaimana dengan sholatnya sebelum Rasulullah? Bagaimana? Umat sebelum Rasulullah kan perintah sholat itu ketika Nabi Muhammad Rasul Isra Mi'raj. Umat-umat terdahulu, nabi-nabi dahulu kan juga melakukan sholat. Belum ada rukuk dan sujud sebagainya. Sepengetahuan saya begitu. Ya. Nah, berarti itu nggak berlaku dong bagi yang umat-umat sebelum Rasulullah. Biar tambah iman lagi. Oke. Ya, kalau arti sholat itu yang munajat secara ruhaniyah, yo sami mawon. Yes, Yang- ruhaniyahnya. Iya. Ya. Artinya bertauhid, Betul, menyerahkan diri sepenuhnya aslinya nur, tekok nur zatnya Allah. Oke. Jadi Islam dalam pengertian tauhid itu menyerahkan diri totalitas bahwa ini sebenarnya dari Yeah. bagian dari wujudnya diri yang dimaujudkan sebagai ciptaan. Itu pun disertai dengan wujud. Maka hakikatnya manusia itu adalah wujud dan maujudnya Allah. Maka ketika kita sudah yakin, hakul yakin bahwa ini maujudullah dan wujudullah, berarti kan kita tidak ada. Yeah. Hakikat pengertiannya. Ya, betul. Betul kan? Yeah. Hakikat pengertiannya kita tidak ada. Karena ini kenyataan maujudnya Allah. Memang namanya manusia. Tapi hakikat kenyataan maujudnya Allah. Karena dari lapis luar sampai terdalam sampai yang terhalus itu semuanya nuru wajhillah, nur zatnya Allah. Oke. Jadi nur ismu sifat, nur ismu dzat, nur sifat zat dan nur zatnya Allah. Begitu. Jadi kalau kita bicara umpamanya sampai tadi menanyakan ketika belum ada tuntunan sholat yang rukuk, sujud dan lain sebagainya, tapi ada sebenarnya ya kan, kayak Nabi Isa, Nabi Ibrahim kan ada sholatnya yang satu-satu itu kan, ada ya kan, ada yang cuma Gimana sujud, sujud itu bagaimana kita pun nggak tahu. ya. Sujud itu mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, kita pun juga nggak tahu kan. Sujudnya itu yang bagaimana? Kita itu hanya dikasih hanya sekedar gerakan kayak gitu. Tak tahunya ketika kita masuk ke toko buku, kita nengok buku gambar telapak tangan, telapak kaki, itu adalah biar badan kita sehat, gerakan-gerakan kayak gitu. Di kaki, oh ini totok kayak gini, oh ini pas ketika kita duduk iftiros, ketika kita duduk tawaruk, tak taunya kaki ini ditindih kayak gini. Nah, di dalam akupuntur itu ada. Ya. Oh ini untuk biar nggak sakit ini. Larinya ke kesehatan ini, ya. Kesehatan. Nah, berarti ada manfaat kembali Ada kepada manfaatnya fisik fisik kita kita. ya toh. Lah,
nggak usah risau-risau mikirin yang sebelumnya baginda Nabi Muhammad. Jadi kesini aja lah, sesekali. Jadi pengen tahu boleh. Pak. Oh nggak apa-apa, bagus. Kalau kita sendiri Sama seperti begini. nanti bingung sendiri. Bagus, bagus. Ketika kita belajar tauhid, kita kan kembali ke zaman dulu. Betul, betul. Nah, sama Betul, betul. ketika kita syariatnya, kan kita juga bisa berpikiran mengambil bagaimana dengan umat sebelum. Iya. Memang mungkin secara kesempurnaannya kan Ya. lebih sempurna. Nah kadang Betul. itu manusia zaman kayak sekarang inilah yang udah tahu zaman Adam, Idris, Nuh, Soleh nyampe Nabi Muhammad, itulah hanya tugasnya li'i'la'i kalimatillah, yaitu yang jenenge lafaz la ilaha illallah. Hanya sekedar itu memperjuangkan tauhid la ilaha illallah. Kalau Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh nyampe Nabi Muhammad itu memperjuangkan supaya la ilaha illallah itu pada dalam Tertanam di masyarakat hati, ya. atau umatnya, itu Islam apa enggak? Islam. Nah kenapa kita bisa bedakan? Oh ini umat Nabi ini, oh ini kamu Kristen. Oh umat Nabi ini, oh kamu Hindu. Oh anak kayak gini, oh kamu Buddha. Padahal ini nabinya ada semuanya. Nah disitulah kadang yang sering aku contohkan. Ini itu kates. Ya, Di sini orang ini namanya pepaya. ya. Iya. Di sini ada yang Gandul. namanya gandul. Di sini ada yang namanya gedang. Ada enggak yang namanya gedang? Ada Jawa Barat sedang itu. Ini satu wujudnya, Satu wujud. yaitu pepaya. Bisa jadi orang itu ngomong Allah, bisa jadi ini loh ya. Bisa jadi. Jangan bisa jadi. Maksudnya Tuhan yang Ini esa Allah. juga. Ya sama aja ini. Gusti Gusti Allah. Bisa jadi. Kalau kita nabinya Adam, Idris, Nuh, Lut, Soleh, sampai Nabi Muhammad itu hanya memperjuangkan kalimat la ilaha illallah atau tauhid itu, nah, berarti kan intinya kita nggak boleh membedakan. Iya. Oh, mati ini, oh kamu kayak gini, oh kamu besok ngapling ini kamu masuk neraka, nggak boleh. Koyo sing duwe ae kan. Bocorannya. Jikalau ada seseorang justru itu yang paling ikhlas malah bukan orang Islam, orang ateis. Kalau nyumbang itu nggak butuh Tuhan, mau berapa miliar, mau berapa juta, mau berapa ratus triliun, nggak butuh Tuhan malah. Jadi Saking ikhlasnya. jadi orang kalau terlalu kuat hanya sebelah nih syariat saja, maka akan sulit sekali akan mengenali diri. Kenapa? Karena terpatri bahwa manusia ini adalah jismul kholqi al-adami. Jadi jisim makhluk ciptaan yang keturunan anak Adam. Hanya sebatas itu. Padahal pada diri manusia itu ya ada Adam juga ada Muhammad. Adam pada diri kita itu apanya? Rupa dan bentuk kita. Rupa dan bentuk-bentuknya, tangan seperti ini, posisinya di sini, gambar, surah, itu suratu Adam kita, oke? Bentuk lekuk dan lain sebagainya, itulah ya, ada yang hitam, ada yang ini, itulah bentuk rupa Adam. Lah, ainiyahnya ini Muhammad. Jadi kita ini ya Adam ya Muhammad. Ya Allah juga, ya Basar juga, oke? Nah, maka ketika kita sholat hanya basarnya saja yang sholat, ya nilainya rendah. Maka Adamnya sholat, Muhammadnya sholat, basarnya juga sholat. Jelas apa jelas? Adamnya di rupanya ini dan bentuknya kan jenggelitan tadi kan. Nah, itidal apa? Berdiri, qiyam, ruku, itidal, sujud dan lain sebagainya. Nah, itu kan jasmaninya. Oke? Tapi ruhaniyahnya, kolbunya kan rosok. Aku lagi munajat kepada Allah. Aku lagi bertahmid, aku lagi bertakbir. Kan begitu? Ya, itu ruhaniyahnya kan. Nah, terus ruhaninya yang dalam pasti lebih jerih lagi. Ya. Tidak lagi memandang
apa yang di hadapan kita, diri kita. Tidak. Nuraninya lebih komunikasi, lebih jernih lagi. Bebisiknya lebih halus lagi. Karena keesaan di dalam diri sendiri. Sehingga merasa ketika Subhana Rabbiyal A'la misalnya kan, Maha suci engkau, ku terima pujianmu. Ya, Subhana Rabbiyal Azimi, ku terima pujianmu. Terasa seolah-olah begitu terasa kita. Karena di situ-situ. Iya. Nah, jadi dengan ini yang agak mudah untuk memperingatkan kita, sadarlah bahwa ruh kita bukan ruh milik kita. Bahwa hidup kita bukan milik hidup kita. Tapi kita inilah yang miliknya hidup dan miliknya sang ruh. Artinya tubuh kita dikendalikan oleh hidup dan ruh. Jadi memang Allah sangat bijak. Kan pada prakteknya hamba-hamba Allah, manusia-manusia ini kan ada yang enggan memang untuk mengenali Allah benar-benar toh. Hanya sekedar kenal, pokoknya yakinlah ada Allah. Misalnya disujudkan, alhamdulillah gitu kan itu gitu. ya nggak boleh disalahkan. Nggak boleh disalahkan. Nggak boleh disalahkan. Emang barusan nyampe situ mau bagaimana? Ya, cuma masalahnya kadang-kadang nggak penting-penting amat lah untuk terlalu yang dalam-dalam gitu, kayak gini aja sudah bagus gitu. Ada yang kayak gitu kan? Ada. Nah itu masalahnya. Jadi artinya apa? Jadi makanya tetap ada surga, ada neraka. Jadi apa ya? Untuk orang yang tidak mau kembali kepada aslinya, maka dikembalikan kepada surga. Jadi jawabannya kata lain ya. Ada yang jawab surga dan neraka adalah untuk balasan baik dan balasan buruk boleh, ya kan? Nah, pada umumnya begitu ya kan. Nah, kemudian Kalau itu nanti panjang Pak jawaban. Ntar dulu. Ini jelek, neraka. Ya nggak usah, itu makanya yang lain. Panjang itu. Yang nggak lain. Gini. Jadi kenapa ada surga dan neraka? Katakanlah surga. Kenapa ada surga? Untuk orang yang tidak mau kembali pada asalnya. Surga itu tempat kembali enak memang, tapi bukan bagi orang-orang yang mau kembali kepada asalnya. Transit aja. Enggak, memang finishnya di situ, mintanya dia. Golongannya. Karena begini, ketika kita mati, diajari oleh Quran, suruh menyebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku milik Allah dan dari Allah kembali kepada Allah. Kan tidak ada inna lillahi wa ilal jannati roji'un. Enggak ada toh? Enggak ada toh? Ada. Begitu dengar orang meninggal, saudaramu meninggal, kaum inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya aku datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau tadi kita aslinya nurnya Allah, kembali kepada nurnya Allah, selesai. Nah, karena dia yakinnya kembali kepada surga, idam-idamannya, apa kata lain idam-idaman itu? Oh, cita-citanya, kesukaannya yang dibayangkan surga, ya enggak apa-apa, Allah bikinkan karena Allah pemurah. Iya dong. Sampean itu kepengen menghormati aturan atau kepengen menghormati yang bikin aturan? Nah, Bikin aturan ya, bikin nah aturan. itu udah. sudah. Ngapain nabi bingung? Ben rame ya. Ya, wis rada terjabur iki mau. Nek orang tasawuf bener-bener kayak kan. Nek ziarah nggone makame Rasulullah. Ya Allah, ya Nabi, mohon maaf. Saya nyampe lupa. Saking ingatnya sama Allah, ya Allah, mohon maaf ya. Setan, saya mohon maaf. Saya lupa sama kamu. Itu saking tingginya. Saya ini ngaca sama Allah terus, mohon maaf. Sama setan aja dikituin. Minta maaf, coba. Ya, Setan kena mental itu. Kena mental.
Jadi disitulah kadang kita setiap malam Jumat baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tapi nggak merasa yang hayyul qayyum yang di mana itu kan nggak merasa toh. Padahal itu yang menggendong kita kemana-mana. Kita dibawa mana-mana sama al hayyul qayyum. Nah ini lagi duduk nanti berdiri ya, dikiamkan kita. Yang punya yang qiyamuh binafsihi hanya dia. Nah kita qiyamuna atau qiyami bihi dengannya. Kalau Allah binafsihi dengan dirinya sendiri. Nah kalau kita berdiri bihi atau billahi. Jadi sholat itu tiang agama, Yes. fondasinya tauhid. Yes. Jos. Salatnya tiang agama, pondasinya tahu. Jos. Kotos. Bener kan Teguh? Nah, kalau Teguh udah sokeh. Ngantuk kayaknya. Yang pastinya ya emang sholat ya kayak begitu kewajiban kita. Itu udah kesepakatan ulama semuanya itu udah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi semuanya udah jelas bahwa di situ adalah kewajiban bagi kita semua. Sholat ya kayak begitu. Bedanya itu sedikit-sedikit. Maka dari itu kita nggak usah nyari perbedaan, kita nyari persamaan supaya kita tidak bertengkar satu sama lain. Kalau kita bisa ngomong banyak yang tentunya kita bisa ngomong, cuman kita nggak mau bertengkar. Betul. Kita nyari persamaan bahwa Tuhannya masih sama yaitu Allah. Nabinya masih sama. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Sholatnya masih dikiblatkan, hadapnya masih. Ya udah itu aja. Perbedaannya nggak jadi bahas. Apalagi masih mau sholat Jumat bersama kita. Tapi terkadang ada juga ya masyarakat itu kalau melihat suatu kesalahan masyarakat umum langsung menjustis, maaf, orang terlaknat Allah. Kadang-kadang kaget. Ya, kita harus bersyukur juga kalau ada orang alhamdulillah Tuhannya bukan kamu. Ya udah gitu aja. Itu saya mau bilang. Seharusnya kita sebagai umat Rasul, Nabi, ya jawabnya seperti itu lah. Kalau kamu Tuhannya mati kita semua dilaknat. Untung Tuhan itu ya Rahman ya Rahim. Yang pastinya kita harus sholat karena orang yang sholat itu pasti hidup. Karena orang yang sudah meninggal tak bisa sholat. Sholat.